Bab 758. Menghentikan naga raksasa. Kalau begitu coba saja. Erik berseru dengan suara kecil. Pedang Kingtong seketika bersinar cahaya dingin dan seketika melesat. Dengan satu sayatan langsung membelah seorang pejuang keluarga Feng jadi dua. Kamu masih berani menyerang, cari mati. Putra suci keluarga Feng marah. Tidak disangka situasi pihak lawan jelas-jelas lebih lemah, dia masih berani menyerang. Semua orang seketika meningkatkan kultivasi dan saling menyerang. Kekuatan pihak keluarga Feng, Cao ditambah sekte Huo Fen lebih kuat, tidak lama mereka sudah berada di posisi menang, mereka mengelilingi anggota keluarga Yun dan Vinola Sudekaka. Mati sana. Putra suci keluarga Feng tertawa licik. Dia mengerahkan telapak tangannya, energinya membentuk sebuah tornado dan langsung melesat ke arah Vinola Su. Di saat yang bersamaan, calon penerus sekte Huo Fen juga berpindah tempat ke belakang Vinola dan telapak tangannya yang dibalut api pun ditujukan pada punggung Vinola. Kedua orang itu menyerang dari depan dan belakang, ingin langsung membunuh Vinola. Terlihat seperti tidak ada tempat menghindar, namun di saat ini, dari empat arah gunung suci tiba-tiba muncul tembakan sinar larangan, seketika menyerang kedua orang sampai terbang ke belakang. Kemudian muncul cahaya-cahaya hijau, semua larangan di gunung suci aktif. Apa yang terjadi? Putra suci keluarga Feng menunjukkan ekspresi kaget. Calon penerus sekte Huo Fen juga mengerutkan keningnya. Mereka semua tahu di sekitar gunung suci ada larangan, tapi larangan-larangan ini hanya untuk menutupi jalan ke atas gunung, mereka tidak akan menyerang di puncak gunung suci. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang sedang mengendalikan larangan-larangan ini? Mereka melihat sekeliling dengan tatapan curiga. Larangan-larangan di sekitar gunung suci tiba-tiba bergetar seperti air mendidih. Kemudian di bawah tatapan kaget semua orang, semua cahaya hijau larangan-larangan ini terbang ke udara, mereka bergabung menjadi satu membentuk 5 ekor naga raksasa hijau. Di atas langit, di atas kepala naga hijau yang paling besar, sesosok orang berdiri tegak, seperti dewa yang mengendalikan naga. Cahaya larangan terus menyinari tubuhnya. Erik Kin saat ini bak seorang dewa. Beberapa orang bekerja sama menindas seorang perempuan, tidak takut malu. Erik tertawa dingin. Erik Kin, kamu kenapa bisa mengendalikan larangan? Kamu bukannya ada di sini? Putra suci keluarga Cao terkejut dan menunjuk Erik Kin yang ada di antara kumpulan orang. Apa yang terjadi? Bisa-bisanya ada dua Erik Kin. Kita dijebak, ini adalah sebuah pupet. Putra suci keluarga Feng mendengus dingin. Kamu termaksud pintar. Erik tersenyum tipis, begitu dia mengulurkan tangannya, 4 naga hijau larangan itu mengaum, kemudian terbang turun ke bawah dan mengelilingi mereka semua, kemudian dia menyimpan pupet yang diberikan Ye Zun. Sekarang, keluarkan semua barang-barang yang kalian dapatkan, kemudian pergi dari sini. Erik berseru sambil berdiri di atas kepala naga. Kamu jangan terlalu sombong. Wajah putra suci keluarga Feng dan keluarga Cao agak memerah, sebelumnya mereka pikir kemenangan ada di tangan mereka dan berkata akan membunuh Vinola Sudekaka. Tapi sekarang Erik malah mengembalikan kata-kata ini. Jangan pikir setelah mendapatkan kekuatan larangan ini, kamu bisa mengancam kita. Putra suci keluarga Feng tertawa dingin, tiba-tiba dia mengerahkan seluruh auranya. Aku ingin lihat laranganmu ini sehebat apa, atau hanya bualan belaka. Serang. Putra suci keluarga Cao juga berseru. Seketika pejuang-pejuang keluarga Cao dan Feng kembali maju menyerang, sedangkan putra suci kedua keluarga langsung terbang menuju Erik Kin. Erik tertawa meremehkan, dia mengangkat lengannya dan menunjuk kedua orang itu. Di bawah kendali Erik, 2 ekor naga raksasa seketika mengaum dan mengibaskan ekornya, mereka terbang menuju kedua orang itu seperti meteorit. Dalam sesaat, Erik seorang diri melawan pemilik ranking kedua dan keempat Liga Heroes.
Naga raksasa terbang menari menuju dua orang itu. Pou Sanwin, putra suci keluarga Feng, berteriak. Udara seketika bergetar dan berkumpul membentuk sejumlah besar pisau angin. Pisau-pisau ini sangat tajam dan padat. Di bawah arahan putra suci keluarga Feng, pisau-pisau ini langsung melesat ke arah Eric Qin. Suara seperti hujan badai terdengar, sinar-sinar pisau angin berkilauan dan memotong segalanya. Eric tertawa dingin. Di bawah arahannya, seekor naga raksasa tiba-tiba berubah menjadi sebuah perisai raksasa. Dia menghadang seluruh pisau angin dengan energinya. Mati sana. Di sisi lain, putra suci keluarga Cao tiba di samping Eric. Dia mengangkat pedang panjangnya. Seekor naga hitam keluar dari ujung pedangnya dan terbang menuju Eric Qin. Eric Qin mengerahkan ilmu rahasianya. Kepala naga raksasa di bawahnya tiba-tiba berpaling, kemudian membuka mulutnya dan memuntahkan nafas naga. Sinar laser larangan yang tak terhitung jumlahnya bergabung dan keluar dari mulut naga raksasa, dan seketika menyebabkan naga pedang itu mundur. Eric Qin mengubah bentuk larangan lagi, perisai berubah kembali menjadi naga raksasa. Naga itu mendongak dan menjerit, kemudian menyemprotkan nafasnya, seketika menyerang putra suci keluarga Feng. Di sisi lain, putra suci keluarga Feng juga dipukul oleh naga raksasa dan langsung terbang mundur sambil memuntahkan darah. Bella, serahkan kedua orang ini kepadaku, kamu pergi bantu Vinola dan lainnya. Eric berseru ke satu sisi. Bella yang duduk di atas naga raksasa lainnya mengangguk. Sebelumnya ketika mereka mendaki gunung, Eric dan Bella berpisah dari kelompok dan memperbaiki larangan di gunung, menggantinya agar bisa digunakan oleh mereka. Sampai saat ini mereka akhirnya selesai. Baik. Bella juga menunjukkan ekspresi semangat. Dia mengendalikan naga raksasa menuju ke kumpulan orang di bawah dan langsung menabrak mereka. Tanduk naga raksasa sangat tajam. Gigi tajam itu seketika mengoyak seorang pejuang keluarga Feng. Seekor naga lainnya mengibaskan ekornya dan memukul seorang pejuang keluarga Cao menjadi daging cincang. Dua petinggi sekte Huofen menghilang dan kemudian muncul di udara. Mereka ingin diam-diam menyerang dan membunuh Eric Qin. Eric tersenyum dingin, dia dari awal sudah waspada. Naga raksasa di bawahnya mengerahkan sejumlah besar jimat larangan, dan mengarahkannya ke tubuh mereka berdua, dan memukul mereka menjadi daging cincang. Situasinya lagi-lagi berubah, keluarga Feng, Cao dan sekte Huofen seketika berada di posisi lemah. Kurang ajar, orang bermarga Qin ini dari awal sudah ada persiapan. Putra suci keluarga Cao marah. Tidak bisa kalau terus seperti ini. Larangan yang dikendalikan Eric Qin terlalu hebat, kita tidak bisa menang. Dia sambil menghadang seekor naga raksasa sambil berkata kepada putra suci keluarga Feng. Ekspresi putra suci keluarga Feng mengeras, suasana hatinya juga tidak bagus. Awalnya dia berencana menggunakan trik mengadu domba kemudian menyerang dari belakang. Dasar orang pantas mati ini. Dia mendongak melihat Eric. Kebenciannya sudah memuncak. Kalau bukan karena Eric, dia sekarang sudah bisa mendapatkan semua buah spiritual dan buah suci itu, dan juga kunci istana dalam. Tapi sekarang, pejuang keluarga Feng mati dan terluka parah. Calon penerus, kalian memilih bekerja sama denganku, sekarang sudah saatnya kalian menunjukkan kekuatan kalian. Putra suci keluarga Feng menggertakkan giginya. Dia langsung melihat ke arah calon penerus sekte Huofen. Sekte Huofen sangat misterius, trik mereka banyak, dia percaya mereka pasti punya cara penyelesaian. Aku memang punya cara untuk menghadapi naga raksasa ini, tapi buah Qingyun itu, aku mau 14 buah. Calon penerus berkata, 14. Total hanya ada 16 buah, kamu bukannya terlalu keterlaluan. Putra suci keluarga Cao berkata marah. Kalau mereka tidak memilih mengkhianati Eric, setidaknya mereka masih bisa mendapatkan setengah.
Tapi sekarang bagian mereka semakin sedikit, hal ini membuat mereka sangat menyesal. Lagi pula kalau terus begini, kalian pasti akan kalah, saat itu kalian tidak akan mendapatkan satupun. Calon penerus tersenyum dingin melihat mereka. Memangnya saat itu kamu masih bisa dapat? Putra suci keluarga Feng mendengus dingin. Aku boleh membagi kalian 12 buah, kita seorang 2, ini batasnya. Baik, sesuai keinginanmu. Calon penerus tersenyum. Kalau begitu kamu cepat mulai. Putra suci keluarga Cao mendesak. Melihat Erik terus menyerang dan pejuang keluarga Cao mati dan terluka parah, hatinya sangat tidak tenang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.